Mungkin gak sih kita tuh jadi kaya, generasi kita sekarang mungkin gak sih jadi kaya in this economy. Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Di bawah ya, di dalam sebuah negara yang sepertinya tidak berjalan baik-baik saja pemerintahannya. Tapi secara global juga ekonomi juga lagi rumit gitu. Ini jadi pertanyaan besar gue juga, dan gue pengen bahas di sini di podcast Logika Rasa. Gue jujur aja kayak agak deg-degan ya. Jangan sampai kaya dulu deh. Kayak menurut gue bisa nggak ya cukup begitu di ekonomi yang sekarang, karena kayak sama dulu tuh beda banget gitu. Menurut gue harga-harga barang tuh sekarang makin naik, tapi kan ya gaji segitu-segitu aja ya. Terus tambah besar tuh kan tambah banyak tanggung jawabnya gitu, kayak cicilan nambah, dan tiap buka sosial media tuh rasanya kayaknya orang udah sukses sih. Gue doang yang belum. Masih masuk akal gak sih jadinya kalau kita tuh berharap kita bisa cukup atau bahkan kaya gitu di dalam ekonomi yang kayak gini ya, in this economy. Makanya pertama kita harus sepakat dulu kaya itu apa sih gitu. Buat sebagian orang kan kaya itu punya rumah gede gitu ya di real estate, mobil mewah, tabungan 9 digit, 10, 11, 12 digit, dan liburan ke Eropa tiap akhir tahun. Tapi buat yang lain kayak sesederhana bisa makan enak tanpa mikir, bisa bantu orang tua dan tidur nyenyak karena gak dibayang-bayangi ketakutan utang, itu juga bisa jadi definisi kaya. Beda-beda sih mungkin, dan jawabannya juga bisa beda-beda. Kalau kita bicara realita ekonomi hari ini, kita semua tahu hidup tuh makin mahal, bensin naik, bahan pokok juga naik, biaya kesehatan, pendidikan, sampai hiburan pun itu naik. Sementara gaji kita ya segitu-segitu aja. Kadang naik, kadang juga enggak. Kita hidup di masa dimana produktivitas kita dituntut makin tinggi, tapi kesempatan untuk naik kelas secara ekonomi itu makin sempit. Persaingan ketat banget, sistemnya gak selalu adil, dan kadang kita cuma bisa bertahan bukan berkembang. Tapi di sisi lain tetap ada yang bisa jadi kaya, dan mereka bukan cuma artis atau anak orang kaya, ada juga orang-orang yang biasa tapi bisa, karena kombinasi antara kerja keras, keberuntungan, dan strategi yang pas. Yang perlu kayaknya di highlight untuk jujur adalah jalan menuju kaya sekarang jauh lebih sulit, tapi bukan berarti gak mungkin. Hanya saja jalannya gak satu arah, gak melulu lewat kerja kantoran, ada yang lewat jualan online, ada yang investasi, ada yang freelancing sekarang, bahkan lewat konten-konten digital. Tapi semua itu tetap butuh waktu ya, tetap butuh waktu, tetap butuh ilmu, tetap butuh mental yang tahan banting, dan kadang-kadang butuh privilege. Jadi mungkin sebenarnya pertanyaan kayak mungkin kaya atau cukup di ekonomi yang sekarang, jawabannya mungkin banget, tapi jangan dijadikan beban menurut gua ya. Karena gak semua orang dikasih starting point yang sama, gak semua orang punya support system, akses untuk punya waktu juga dalam berinvestasi demi masa depan. Kita boleh punya mimpi jadi kaya, tapi jangan sampai kita lupa kalau bersyukur lebih penting untuk hari ini. Dan kalau kita bisa makan, kita bisa bertahan, masih bisa ketawa walaupun hidup terasa gak baik-baik aja, masih bisa ngasih orang sedikit gitu ya. Menurut gue sih itu kita udah menjalani hidup yang cukup. Mudah-mudahan teman-teman semua dicukupkan baik secara materi maupun imaterial, dan tumbuh terus secara skill, waktu, tenaga, ilmu, dan kesempatan, supaya teman-teman bisa mencapai taraf hidup in this economy yang menurut teman-teman pas, ideal, dan nyaman. Makasih banget udah dengerin episode kali ini. Kalau teman-teman punya cerita lain, mungkin perjuangan finansial atau definisi kaya versi teman-teman boleh share di kolom komentar. Karena mungkin kaya sejati bukan soal angka, tapi soal hati yang tenang dan hidup yang cukup. Sampai ketemu di podcast Logika Rasa berikutnya. Logika Rasa, cerita yang bercerita.